Harus berhati-hati pastinya karena batu yang dimiliki oleh Yuhai tidak terlalu besar. Bahkan saat ini datang pemain dari Bigetron menuju ke arah compound. Dua pemain Xavier. Laba-laba yang akan coba diincar. Ada sebuah molotov yang dilontarkan tapi cepat sekali mekanik yang ditujukan oleh Xavier. Bahkan Satar pun terbakar, dia low HP-nya. Knockdown dialami oleh Satar sehingga Deus mau tidak mau harus menjadi satu orang yang melakukan clutch. Wow, dan hati-hati dari seorang Zobel, ditumbangkan juga seorang Lamborghini tapi dapatkan dari seorang Deus mendapatkan counternya kembali. Satu player down dari tim The Xavier, tapi ini duel satu, komit pun sudah dilakukan tapi dihampas sedikit dengan lemparan Molly yang datang dari seorang Deus. Vaulting out dilakukan, masuk dalam area komponen lagi, akan berduel dengan seorang Chua, tapi belum berpapasan dengan mode FPP Gaming Mode. Ya Deus benar-benar trying hard banget untuk mendapatkan beberapa tumbangan poin lagi ke tim The Xavier. Terus dicoba, ada percobaan selanjutnya akan coba dilakukan oleh Deus. Kembali Deus, justru dia tumbang karena terlalu sadis, terlalu sakit apa yang ditujukan oleh Chua. Menyisakan satu yang terakhir, menyisakan satu pemuda asal Malaysia yang saat ini membela tim Indonesia yaitu Yuhai. Ada di atas sana, berhasilkah Yuhai untuk setidaknya mempertahankan diri. Namun ternyata kita berpindah menuju fight yang lain. Fight antar tim Indonesia bersama dengan tim Filipina PBE. Membuat setidaknya PJEV mengalami knockdown dua pemainnya. Ya betul, tapi ada box juga yang menyulitkan untuk dua player lainnya dari tim PJEV. Dan di bagian area minicamnya kita melihat itu Red Face terkena granat dari seorang Raymond. Dan kali ini dari tim PBE mereka komit banget. Dan kali ini ada lemparan nest lagi datang dari seorang Cool. 3, 2, 1 ditektokan. Jangan sampai on point, jangan sampai on point. Dan no, PJEV rata ditumbangkan di tangan tim Filipina yaitu PBE. Ya, setelah PJV mendapatkan sebuah WWCD dengan elim yang begitu besar di match yang kedua, kita belum melihat lagi PJV yang garang seperti itu di sisa match yang ada. Kita bahkan melihat berulang kali Bigetron justru pun menyusul tim asal Indonesia yang lain yaitu PJV menuju ke arah lobby. Dua tim asal Indonesia sudah berada di lobby saat ini. Ya, dan RRQ tadi dapetin Yuhai, last man standing dari tim bagian area low ground-nya. Di area gerejanya ada tim The Xavier yang masih coba untuk berkamuflase bersembunyi dari tembakan-tembakan manja yang mungkin akan datang dari tim lawan mereka. Dan ada pergerakan Box Gaming menggunakan cup RB-nya naik ke bagian area high ground. Dan kali ini tracking fire dari seorang Ku pun gak mampu menumbangkan dua player dari tim The Cyber atau dari tim Box Gaming. Healing diupayakan terus-menerus oleh pemain-pemain box. Namun utility dilontarkan, RRQ pulang dengan 3 elimination. Tidak hanya granat tapi juga molotov yang dilempar menuju ke arah pemain-pemain PBE untuk bisa membatasi pergerakan PBE tapi PBE terlalu simpel apa yang ditujukan. Mereka cepat untuk memutuskan bergerak menuju ke arah atas. Raymond berhasil touchdown dan dia menjadi kuncian untuk menahan pemain-pemain Box Gaming. Jangan lihat bahkan dari tim Alter Ego, Okta terpick off sama tim Hell Esports kali ini. Dan akhirnya satu buah monster truck dijadikan sebuah fortingan untuk sang Raymond. Dan kita balik lagi POV ya ke tim Box Gaming, ke Pawn. Coba untuk melihat lagi, mendekat lagi tapi lemparannya pun datang. Bahkan tapping hit marknya masuk. Akankah kakinya terlihat dan kepala dari seorang Raymond diburu habis-habisan oleh seorang Winnie One. Ya, keputusan dari PBE cepat untuk mereka ambil dan juga keputusannya bukanlah keputusan yang terbelit-belit. Mereka simpel untuk yang penting lebih dalam daripada box. Cuma itu yang coba diinginkan oleh PBE untuk bisa mengkat pergerakan box mereka lebih dalam dari segi circle. Dan ini yang terus diupayakan dan berhasil. Setidaknya membatasi satu player yaitu Capone. Tumbang dia, sedang knockdown saat ini dan membuat box setidaknya kehilangan 10 detik bahkan menjadi confirm elimination. Ya, sejauh ini memang keunggulan dimiliki sama tim PBE dan lihat Box Winnie nggak bisa banyak berbuat lagi, tinggal the last man standing, coba berputar aja, bermanuver kembali menghindari fight-nya dengan tim Box Gaming. Tapi lihat juga, akhirnya tembakin juga, hit marknya masuk, tinggal dikit lagi, akhirnya Winnie One bisa akan ditumbangkan dan akhirnya sudah kelar perjalanan dari tim Box Gaming, dipulangkan oleh Geeks Late. Keuntungan kita menggunakan monster truck adalah monster truck ini mobil yang cukup tinggi sehingga vision kita juga pastinya lebih tinggi walaupun kerugiannya adalah monster truck merupakan kendaraan yang cukup lambat Windy sehingga kalau di tracking apalagi yang nge-tracking adalah pro player bisa terus-terusan masuk tuh. Dari segi mekanik dia juga empower pastinya, dia juga menjadi seorang rusher yang terus diandalkan, main yang masih sangat mudah dan kita melihat bagaimana ternyata satu player yang datang dengan sebuah monster truck dipulangkan dengan cukup cepat oleh pemain-pemain dari GE. Bahkan knockdown kembali dialami oleh tim Judul Lion. Knockdown selanjutnya saat ini dibalaskan, Judul Lion mendapatkan satu knockdown penting menuju ke arah GE. Yes, dan juga nampaknya keunggulan dari tim Genesis nampaknya coba dihentikan oleh tim Judul Alliance. Tidak akan berlangsung lama kalau misalkan dari seorang Flex bisa mendapatkan lagi punggawa dari tim lawan mereka Genesis. Dan di bagian dari minicamnya Alter Ego pun sedang fight dengan lawan mereka.
akan coba di-push nampaknya, tapi kita fokus juga dari tim PB dipulangkan satu persatu oleh tim Alter Ego dan Judo. Jamil coba menggunakan nits. 3, 2, 1 akankah mendapatkan satu confirm point eliminasi dan akhirnya Master Smile pun dipulangkan menjadi sebuah poin eliminasi untuk tim SLD, tapi PBE meratakan Alter Ego di hashtag yang ke-11 Sanskuy. Tiba-tiba AE-nya tumbang oleh tim PBE. Ya PBE tim yang dari tadi kita bahas kalau mereka tidak terlalu bagus di PMSL kali ini, ternyata tiba-tiba di match tim-tim yang tadi dipulangkan agar bisa lebih baik lagi di match terakhir, di match sisa hari ini. Moonboy bahkan kembali mendapatkan satu knockdown menuju ke arah Geekslate. PBE menggila mereka di match kelima. Wow, ini benar-benar nyayur banget sih. Geekslate ketahan, Geekslate yang gak banyak ruang gerak, bahkan diledakkan sudah kendaraan dari seorang Stuckset, bahkan dari seorang Snipes pun ya tumbang. Tinggal seorang Demgood yang udah gak banyak ruang gerak, udah mulai kebingungan juga, vehicle yang meledak, udah nggak bisa bergerak lebih jauh lagi untuk seorang Demgood, Sanskuy. Ya bisa menjadi 10 elimination untuk tim PBE kalau mereka berhasil meratakan Geek Fam di fight ini. Karena ada smoke di atas tapi kita belum tahu itu smoke datang dari mana. Iya, tiba-tiba ada smoke tapi kita bisa melihat nggak ada siapa-siapa di sana. Nggak ada tim yang terdekat juga dan kita lihat di bagian area bawahnya ada upaya penyelamatan nampaknya datang dari tim Geekslate. Begitu pula halnya dengan tim Void, mereka nge-split, YOLO banget move-on-nya Maxius dan juga Kenan. Touchdown masuk di dalam area center zone, bahkan masih masuk untuk zona yang selanjutnya. Ya ada satu granat tadi yang dilontarkan menuju ke area defensif dari Yudul Lion. Bahkan SL di area defensif mereka juga diberikan satu hadiah granat meledak walaupun belum ada knockdown atau belum ada satu splash damage yang masuk. Tapi ini menjadi sinyal bahaya untuk kedua belah pihak. Ya betul, dan ini kayaknya coba ada permainan cerdik dari seorang Gosu. Dia ngeblocking dulu bagian belakang yang dia tidak bisa cover karena mungkin ingin fokus ke depan ke tim Judo Alliance yang dia amati. Dia perhatikan juga gerak-geriknya dan sekarang dengan tanda-tanda dia menaiki satu buah vehicle, akankah berpindah atau enggak? Ternyata para Jin masih ingin menahan pergerakan dari tim Judo Alliance. Terlihat di BD Eko tadi mendapatkan satu knockdown dengan sebuah SKS. Tembakan juga dilakukan saat ini terus-menerus oleh Morman. Face Clan bahkan utility demi utility menuju ke arah bawah. Satu player low dari VPE. VPE dibuat tak berdaya. Tonike tumbang, Stone pun tumbang. Ada satu player yang terus diberikan satu kesempatan untuk bisa membalaskan keadaan. Tapi player itu ada di arah utara, ujung banget. Dan dia susah sekali untuk bisa membantu rekan-rekannya. VPE bukannya diam-diam menghanyutkan, tapi malah diam-diam dihanyutkan sama tim-tim lawan mereka. Dan kali ini akankah dihanyutkan kembali untuk player terakhir dari tim DBD diserbu juga, tapi nampaknya Judo Alliance terkena vehicle explosion karena tembakan pun datang dari tim Void dengan granatnya, dengan tembakannya semakin mempersempit lagi ruang gerak yang dimiliki dari seorang Syamil. Ya saat ini terus dibatasi pergerakan demi pergerakan. Tim asal Malaysia mereka hanya bermodalkan satu fortingan kendaraan. Sebuah revive sedang diupayakan tapi PBE melihat dari belakang. PBE melakukan tembakan. Syamil low HP dia smoke ditebalkan kembali di tempat ini. Untungnya ada sebuah kendaraan yang bisa dijadikan cover. Poin akan datang sesaat lagi. Utility dilontarkan tapi belum bisa menjangkau defensif dari Judo Lions. Wow, masih ada batas antara granat cannon dan juga posisinya player tim Judo Alliance. Tapi Geek pun tumbang di second 8 dari tim Void juga masih fokus untuk menumbangkan dua player terakhir. Sama-sama dua orang, sama-sama 2 lawan 2. Tapi Void pun berhati-hati. Mereka masih menjaga di bagian area bibir circle, tapi di bagian area atas yaitu ada pengganggu. Ada seorang player tim SLD Gosu yang mungkin bisa menjadi pisau bermata dua untuk tim Void. Ya, perlahan namun pasti saat ini sedang membuka sebuah tembakan flex OP. Dia harus menumbangkan pemain yang ada di bukit memang agar Yudu bisa bergerak. Kalau Yudu belum menumbangkan yang di bukit, dia nggak bisa kemana-mana. Wow, dan kayaknya coba dijepit sih. Coba di sandwich sama tim SLD. Kwanji udah nge-flank mengambil sebelah kanannya. Sedangkan di bagian area high ground-nya masih jaga oleh seorang Gosu. Dan akhirnya ke distract tapi nampaknya counter Kenan mendapatkan seorang Kwanzi yang membuat SLD tidak berdaya karena coba membobol bagian backline dari tim Void. Ya, satu mini tadi juga mendapatkan korbannya di match kali ini. Pemain-pemain dari SLD di arah atas sudah berhasil dipulangkan dan ternyata Jimmy OP yang menggunakan mini tersebut. Wow, SLD-nya kayaknya udah kelar, udah tinggal satu lagi yang tersisa, bahkan udah pulang semuanya ke area lobby. Giliran 6 tim tersisa masih ada Void untuk perwakilan dari tim Indonesia, Sanskuy. Ya, Hale kalau mereka tidak dihentikan laju poin mereka bisa membalap apa yang dimiliki oleh PJV. Karena kalau kita lihat Hale terus konsisten sampai late game. Di sisi lain PJV mulai beberapa kali dusun di match-match yang kita mainkan. Berarti ada kemungkinan untuk di game kali ini bisa dikejar poinnya untuk tim Hale. Tapi ada close combat situation di mana ada tim Judo Alliance Flex OP bisa mengenaklukkan dua penggawa dari tim Void, di mana Void Nastroy di titik 6 dengan 1 poin eliminasi.
Ya, kita menyaksikan bagaimana utility juga disiapkan oleh Raymond. Dilontarkan untuk saat ini. Artinya akan meledak sesaat lagi. Masih ada jarak antara utility dan juga satu player dari DBD yaitu Eko. Eko sadar tempatnya tidak aman, dia mundur menuju ke arah rumah dewa. Ya betul, mundur pelan tapi pasti juga nampaknya dari gerak-geriknya seorang Eko. Tapi dari seorang Yen pun sama. Dia berhati-hati meningkatkan awareness-nya juga untuk tim DBD. Bahkan tapping-tappingnya begitu sakit, Syamil pun hampir dipulangkan. Tapi itu tinggal dikit lagi. Di bagian area lainnya, pergerakan dari seorang Yen juga cukup ingin menyapu bersih pergerakan dari tim PBE. Ya, tempo menurun Windy di akhir, di penghujung dari match kelima. Saat tadi kita melihat banyak sekali fight yang terjadi, tiba-tiba saat ini 5 tim yang tersisa. Cukup lama kita melihat keberadaan mereka di stage ke-7 sebelum nantinya akan menjadi stage ke-8. Kurang dari 2 menit atau 1 menit 12 detik lagi. Sebuah percobaan demi percobaan, hanya sebatas percobaan saja yang dilakukan oleh berbagai tim. Saat mereka gagal untuk melakukan percobaan tersebut, tidak ada lanjutan untuk commit fight menuju ke tim yang tadi dia coba. Ya setidaknya mereka mencoba sekecil apapun chance mereka tetap try hard banget untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Tapi Vesclan mereka nge-split di 2 komponen berbeda, tapi Judo Alliance mereka benar-benar di area open. Mungkin akan bertemu juga dengan tim Vesclan, tapi hati-hati. Gak bisa terlalu overpick ke sebelah kanan, apalagi ke bagian area gundukan high ground-nya karena ini di lock banget Judo Alliance. Dia ruang geraknya terbatas banget, Sans. Majunya kena DBD, ke sebelah kanan ya kena sama tim Vesclan. PBE terus berputar-putar satu player dia. Terus ada sebuah gocekan demi gocekan. Dan berhasil gocekannya, terus berhasil. Bahkan setidaknya membuat Vintores harus di-lock terlebih dahulu. Ada percobaan-percobaan selanjutnya dan akhirnya tertangkap juga, tapi membuat Vesclan buang-buang peluru, membuat Judo Lion buang-buang peluru. Itu butuh berapa banyak klip peluru dari 2 orang yang berbeda untuk naklukin setidaknya 1 player doang, Sanskui tadi tuh. Ya, PBE licin sekali pemain tersebut terus menggocek-gocek dari tembakan lawan-lawannya. Tapi dengan gocekan yang dilakukan oleh PBE membuat Vesclan sadar, oh di belakang ada orang, membuat Judo sadar depan gua ada orang. Itu dan akhirnya Syamil terbuka juga dari seorang Yen dan bahkan hitmarknya masuk dan kali ini Yen mungkin kan menjadi eksekutor untuk player tim Judo Alliance. Tidak lagi masih ada gundukan yang bisa mengcover tembakan yang datang dari seorang Yen ternyata. Ya enak memang kalau kita lihat mission yang dimiliki oleh DBD untuk saat ini karena beberapa detik lagi DBD harus melepaskan tempat nyaman mereka. Mereka dipaksa untuk turun bukit dan saat turun bukit tersebut itu adalah menjadi the moment of truth apakah mereka tertangkap atau tidak. Itu dan kira-kira tujuannya akan kemana karena Hill juga akan bergerak, akan bergegas maju juga dan Vesclan memutuskan oke, kita nggak bisa posisi seperti ini, kita nge-split, kita akan coba regrouping aja, kita menjaga compound yang sama karena Hill diam-diam coba mengambil area belakang dari pertahanan tim Vesclan. Satu kendaraan, 3 orang di dalam kendaraan tersebut bergerak bersama-sama. Untungnya tempat yang diambil oleh Hale itu adalah tempat yang sulit ditembak. Ternyata masih ada yang bisa nembak, itu adalah satu player yaitu Ziggs. Melakukan tembakan demi tembakan, Get Slow tumbang. Tapi hanya sebatas tumbang saja, belum ada confirm elimination. Tapi ini kesempatan DBD untuk nge-retake areanya tim Hell Esports. Hati-hati ditabrak langsung oleh seorang Yen, dibuka lagi tembakan tapi repot bagi di tengah jalan menjadi sebuah kerugian untuk DBD. DBD mereka nggak bisa all out langsung nge-push nge-retake areanya tim Hell Esports, Hanskuy. Dewi Fortuna masih menyelamatkan Hale di match kali ini karena harusnya Hale bisa diratakan oleh DBD, tapi ternyata satu kendaraan yang dimiliki oleh DBD ngepot tadi membuat mereka tersendat dari segi push dan membuat DBD justru yang dipulangkan. Hale masih selamat. Hale bisa mengkudeta posisi PJEV di puncak klasemen sementara. Dan ini masih bisa utuh lagi jadi 4 player. Di revive 2 orang dan Judo diam-diam mungkin akan coba menyambut juga untuk tim Vesclan dan lemparan Max. Bahkan ada duel DBS, duel UMP juga bahkan dengan menggunakan tembakan-tembakan AKM-nya bagi belakang. Mendapatkan player dan bahkan dari seorang Mormon yang tumbang di dalam satu buah area compound dan Judo Alliance Flex OP rata sudah dipulangkan oleh tim Vesclan kali ini. Ya, Fix ini yang menyelamatkan Hale harusnya adalah doa ibu. Kalau udah kayak gini. Harusnya mereka rata, tapi mereka nggak rata. Berarti doa ibu mereka sedang dijamah oleh Yang Maha Kuasa, Windy. Wow, ini masalahnya 2 tim yang sama-sama bisa ngejar poinnya PJF, Sanskuy. Iya, ini doa yang dijamah memang seperti ini hasilnya. Bagaimana kita bisa tiba-tiba membalikkan keadaan tanpa kita yang berusaha loh. Orang yang gagal sendiri gitu. Iya. Ini makanya ini. Hale tinggal nunggu doang tadi. Hale nggak ngapa-ngapain, dia pasrah ditembak, dia pasrah mau ditabrak, tapi tiba-tiba yang nabrak tergelincir dan dia tinggal membalaskan dengan cukup mudah karena free shoot banget. 2 kali Dewi Fortuna memihak untuk Hell Esports, tapi akankah memihak lagi karena Vesclan kita pantau juga satu playernya kneeling down udah mulai tersungkur lemas dan dari sisinya seorang Skelly
Coba mendapatkan beberapa angle lagi, dibuka tutup pintunya. Coba mendapatkan lagi, tapi kayaknya lemparan netsnya belum begitu on point. Tapi jauh banget layangan nets dan di bagian belakang hanya mencicil 4 HP dari seorang Flash. Kita akan menyaksikan beberapa saat lagi Face terkena blue zone. Mereka ngumpul di satu tempat, satu knockdown, 2 low XP, 2 akan coba nyebrang dan ternyata Hale mendapatkan winner.